Malam itu hujan turun deras, jalanan licin dan gelap. Lampu jalan banyak yang mati, hanya sesekali cahaya kilat menerangi. Seorang siswi SMA bernama Ayu, berlari dengan tubuh basah kuyup. Seragam putih abu-abunya menempel di tubuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Dari matanya terlihat ada sesuatu yang ia sembunyikan. Seolah ada beban berat di pundaknya. Ia baru saja pulang dari rumah sakit setelah menunggui ibunya yang koma. Ayu sebenarnya ingin segera pulang, tapi nasib buruk menimpanya. Di tengah perjalanan, motor butut peninggalan ayahnya mogok. Ia pun terpaksa berjalan kaki melewati depan polsek di kawasan kecil itu. Saat itu, di pos polisi, ada 3 orang oknum polisi yang sedang nongkrong. Mereka mabuk, botol miras berserakan di meja. Wajah mereka merah, mata merah menyala, seperti tidak lagi punya akal sehat. Begitu melihat Ayu berjalan sendirian, mereka bersiul melecehkan. "Hei, siswi cantik, malam-malam jalan sendirian? Sini mampir dulu sama abang-abang polisi," seru salah satunya, sambil tertawa kasar. Ayu menunduk, tidak menjawab. Ia mempercepat langkah. Namun justru itu membuat mereka semakin tertarik. 2 di antaranya berdiri, menghadang jalannya. Jangan buru-buru gitu dong. Kita kan mau nolongin. Kamu bisa bahaya loh lewat sini sendirian," ucap yang satunya lagi sambil meraih tangan Ayu. "Lepaskan, Pak. Saya cuma mau pulang." Suara Ayu bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun bukannya melepaskan, polisi itu malah mencengkeram lebih kuat. Satu lagi mendekat sambil menyorotkan lampu senter ke wajah Ayu. "Waduh, siswi SMA ya? Putih abu-abu. Cocok nih buat temenin kita ngobrol malam ini." Mereka tertawa keras, suara mereka tenggelam dalam deru hujan. Ayu gemetar, tubuhnya kaku. Di dalam hati ia ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Sampai akhirnya, salah satu polisi mendorongnya hingga tubuh Ayu terbentur dinding pos. "Udah jangan sok suci deh. Malam-malam di jalan sendirian, pasti ada maunya kan?" Tangisan Ayu pecah. Dadanya bergetar hebat. Tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang bangkit. Sesuatu yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Sesuatu yang diwariskan dari leluhurnya, ilmu kuno yang ia janji takkan digunakan sembarangan. Ilmu rawa rontek. Ilmu pamungkas yang membuat tubuh tak bisa mati, meski ditusuk, dipukul, bahkan ditembak. Namun itu bukan hanya sekadar kekuatan fisik. Ilmu itu juga mengikat arwah leluhur yang melindungi dirinya ketika berada dalam bahaya. Tiba-tiba udara di sekitar pos polisi itu berubah. Hujan masih deras, tapi suhu seakan turun drastis. Angin berembus kencang, membuat botol-botol miras berguling jatuh. Salah satu polisi yang tadi mendorong Ayu merasa merinding. Kenapa jadi dingin gini ya?" gumamnya. Ayu berdiri perlahan, wajahnya penuh air mata. Tapi tatapannya kini berubah, dingin, kosong, menusuk. Dari balik tatapan itu, seolah ada bayangan hitam besar yang mengintai. "Pak, jangan paksa saya." Suaranya lirih, tapi bergema aneh, seakan 2 suara sekaligus. Wah, mulai gila nih anak," ejak polisi yang lain. Ia mendorong lagi, kali ini lebih keras. Ayu terhempas ke meja, kepalanya membentur botol kaca hingga pecah. Namun, sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu kaget terjadi. Ayu perlahan bangkit. Kepalanya berdarah, kaca-kaca menancap, tapi ia sama sekali tidak terjatuh. Darah menetes deras, tapi tubuhnya tetap kokoh. Mata ketiga polisi itu membelalak. "Anji, kok bisa bangun lagi? Dia kepalanya bocor loh." Ayu menunduk, rambutnya menutupi wajah. Tangannya terkulai, tapi tubuhnya tak roboh. Lalu ia mendongak perlahan. Dari matanya, bukan hanya air mata, tapi juga cahaya merah menyala keluar. Suara berat terdengar dari mulutnya, bukan suara Ayu, melainkan suara leluhur yang menitis. "Kalian berani menyakiti keturunan kami? Maka rasakanlah kutukan rawa rontek." Seketika lampu pos polisi itu padam. Gelap total. Hanya suara hujan dan petir yang menggema.
Ketiga polisi itu panik, menyalakan senter. Tapi begitu cahaya menyala, mereka terkejut setengah mati. Di belakang Ayu, berdiri bayangan tinggi besar, wajah menyeramkan dengan mata merah menyala, gigi bertaring, dan tubuh penuh luka menganga. Bayangan itu bergerak mengikuti gerakan Ayu. Gila? Gila. Ini apaan? Setan apa jin? Salah satu polisi berteriak. Belum sempat lari, tiba-tiba tubuhnya dilempar ke dinding dengan keras, seolah ada kekuatan gaib yang menghantamnya. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Dua polisi lainnya gemetar. Mereka mencoba mengangkat pistol, menodong ke arah Ayu. Mundur. Jangan dekati kami. Dor. Dor. Dua kali tembakan meletus. Peluru menembus dada Ayu. Tubuhnya terhuyung sesaat, tapi kemudian ia berdiri lagi. Luka tembakan itu menutup seketika, darahnya berhenti, dan matanya semakin merah menyala. Tidak ada yang bisa membunuh Rawa Rontek. Suara itu bergema, membuat dua polisi yang tersisa langsung gemetar ketakutan. Salah satunya kencing di celana, lututnya lemas. Yang lain mencoba kabur, tapi tiba-tiba pintu pos tertutup keras, terkunci dari dalam. Ayu melangkah maju perlahan, setiap langkahnya bergema seperti hentakan berat. Bayangan hitam di belakangnya semakin besar, menjulang hingga ke langit-langit. Kalian sudah melukai yang tak bersalah, kalian akan tumbang malam ini. Petir menyambar tepat di depan pos polisi, kaca-kaca pecah berhamburan. Kedua polisi berteriak histeris. Malam itu, di bawah hujan deras, jeritan mereka tenggelam bersama suara guntur. Dan sejak malam itu, tersebarlah kabar mengerikan. Ada oknum polisi arogan yang tumbang di posnya sendiri, setelah menghadang seorang siswi yang ternyata punya ilmu Rawa Rontek. Pagi harinya, suasana kota kecil itu gempar. Berita tersebar begitu cepat. 3 oknum polisi ditemukan tak sadarkan diri di pos jaga. 2 di antaranya patah tulang, 1 lagi wajahnya lebam dan matanya kosong, seperti kehilangan jiwa. Anehnya, tidak ada satupun warga yang mendengar keributan, padahal hujan deras semalam disertai suara guntur. Namun, yang paling membuat geger adalah keterangan samar yang keluar dari mulut salah satu polisi yang selamat. Dengan wajah pucat ketakutan, ia hanya bisa berucap berulang kali. Dia bukan manusia, dia punya ilmu Rawa Rontek, jangan pernah cari dia. Kata Rawa Rontek segera jadi perbincangan. Warga kampung bergidik, sebagian besar tidak tahu apa itu, sebagian lagi hanya mendengar kisah horor turun-temurun. Ilmu terlarang yang konon membuat pemiliknya tidak bisa mati, meski tubuhnya dihancurkan berkali-kali. Ilmu yang hanya diwariskan pada keturunan tertentu dengan syarat yang mengerikan. Sementara itu, Ayu duduk di sudut kamar rumah kecilnya. Wajahnya pucat, matanya sembab bekas menangis. Ia menatap ibunya yang masih terbaring koma di kasur tua. Tangannya menggenggam jemari ibunya erat-erat. Bu, aku sudah berusaha jaga janji. Tapi mereka maksa. Bu, aku nggak punya pilihan lain, bisiknya lirih. Malam itu, Ayu tahu ia sudah melanggar sumpah leluhur. Sejak kecil ia dididik oleh almarhum kakeknya, seorang dukun tua, bahwa ilmu Rawa Rontek hanya digunakan untuk melindungi nyawa, bukan untuk balas dendam atau pamer kekuatan. Sekali digunakan, pasti akan ada balasannya. Dan benar saja, sejak subuh tadi, tubuh Ayu mulai merasakan hal aneh. Di dadanya, seperti ada bara yang menyala. Urat-urat tangannya menonjol, dan bayangan hitam kadang muncul di cermin ketika ia berkaca. Rawa Rontek sudah terbangkitkan penuh, kamu harus siap menanggung akibatnya. Yu. Suara berat kakeknya seakan bergema dalam ingatan. Belum sempat ia merenung lebih jauh, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Warga berkumpul. Mobil patroli berhenti. Sejumlah polisi datang bersama aparat desa. Ayu panik. Ia tahu pasti mereka mencari dirinya. Tol, tol, tol. Pintu rumahnya digedor keras. Ayu, kami dari kepolisian. Buka pintunya. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia memeluk tubuh ibunya, tak tahu harus bagaimana. Namun, tiba-tiba pintu rumahnya didobrak. Beberapa polisi masuk,
termasuk komandan polsek yang wajahnya tegang. "Ini dia anaknya. Tahan dia," teriak salah satu. Dua polisi langsung bergerak ingin menangkap. Ayu melangkah mundur, tubuhnya bergetar. "Saya nggak salah, Pak. Saya hanya membela diri." Namun mereka tak peduli. Tangan kasar menarik lengannya, memborgolnya. Warga di luar rumah ribut. Sebagian berteriak membela Ayu karena mereka tahu betapa polosnya anak itu, tapi ada juga yang takut, menyebut Ayu, anak iblis. Di tengah keributan itu, tiba-tiba borgol di tangan Ayu retak, patah sendiri. Semua orang terdiam, ngeri. Ayu menunduk, rambutnya menutupi wajah. Suara berat kembali terdengar dari mulutnya. "Kalian tidak akan bisa menyentuhku." Angin kencang berhembus dari dalam rumah, membuat genteng berjatuhan. Polisi-polisi yang mencoba mendekat terhempas ke dinding. Komandan polsek yang tadinya arogan kini gemetar, wajahnya pucat pasi. "Gila. Ilmu rawa rontek beneran ada?" bisiknya, sebelum mundur perlahan. Warga bersorak panik. Ada yang berlari, ada yang sujud minta ampun. Malam kejadian kemarin kini terbukti bukan kabar bohong. Ayu memang punya ilmu mengerikan itu. Namun, di tengah kekacauan itu, Ayu justru menangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku nggak minta semua ini, aku cuma pengen hidup normal," teriaknya. Tangisannya mengguncang hati beberapa warga yang masih waras. Mereka tahu Ayu hanyalah korban. Anak SMA yang dipaksa menghadapi cobaan terlalu besar. Tapi bagi aparat, ini ancaman serius. Keesokan harinya, berita tentang Ayu viral di media sosial. Judul-judul clickbait bermunculan. "Siswi SMA tumbangkan polisi, diduga gunakan ilmu rawa rontek." "Polsek kacau. Oknum tumbang dilawan anak kecil, bukan manusia biasa." Ilmu terlarang kembali muncul, siswi ini jadi sorotan. Nama Ayu mendadak jadi perbincangan nasional. Ada yang kagum, ada yang mencibir, ada yang ketakutan. Bahkan pejabat tinggi ikut turun tangan, meminta agar siswi itu segera diamankan. Di sisi lain, Ayu mulai merasakan tubuhnya berubah. Luka sekecil apapun langsung sembuh. Namun setiap malam, ia melihat bayangan menyeramkan berdiri di dekat tempat tidurnya. Bayangan itu selalu berbisik, "Gunakan aku lagi, biarkan rawa rontek berkuasa penuh." Hidup Ayu tak lagi sama. Dari seorang siswi biasa, ia kini menjadi buruan, dianggap ancaman negara, sekaligus mitos hidup yang membuat orang penasaran. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ayu hanya ingin satu hal, menyelamatkan ibunya yang terbaring koma. Dan ia sadar, untuk itu ia harus berhadapan dengan lebih banyak orang yang mencoba menghentikan langkahnya. Konflik baru pun dimulai. Polisi arogan yang tumbang hanyalah awal. Yang lebih berbahaya kini menunggu, aparat tingkat tinggi, dukun hitam yang ingin menguasai ilmu rawa rontek, bahkan orang-orang yang mengaku keluarga leluhur Ayu sendiri. Malam itu, Ayu berdiri di depan cermin. Matanya masih merah menyala, darah mengalir dari hidungnya. Ia berbisik pada bayangan hitam di belakangnya. "Kalau dunia ini ingin menjadikanku monster, maka aku akan melawan dengan cara monster juga." Dan sejak malam itu, nama Ayu bukan lagi sekadar siswi SMA. Ia jadi legenda hidup yang menakutkan. Ilmu rawa rontek yang selama ini hanya mitos, kini nyata, ada di tubuh seorang gadis remaja.